Perkenalkan, nama saya Samuel Darmawan dengan NIM 29027086653. Pada video ini saya akan menjelaskan materi sesi 10. Yang pertama, jelaskan pengertian array dan alasan penggunaannya dalam pemrograman. Array adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama dan disimpan secara berurutan dalam memori. Dengan array, kita tidak perlu membuat banyak variabel jika ingin menyimpan banyak data. Contohnya, jika ingin menyimpan nilai 5 mahasiswa, kita cuma membuat satu array berukuran 5 dibandingkan membuat 5 variabel yang berbeda. Yang kedua, sebutkan perbedaan antara variabel tunggal dan array. Variabel biasa atau tunggal hanya dapat menyimpan satu nilai, sedangkan array dapat menyimpan banyak nilai dalam satu nama variabel. Setiap nilai diakses menggunakan indeks yang dimulai dari angka 0. Karena itu, array lebih praktis ketika jumlah data yang akan disimpan cukup banyak. Nomor 3, mengapa semua elemen array harus bertipe sama? Semua elemen array harus memiliki tipe data yang sama karena array disimpan secara berurutan di dalam memori. Dengan ukuran data yang sama, komputer dapat mengakses setiap elemen dengan lebih cepat dan lebih efisien. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan indeks pada array? Indeks adalah nomor urut yang digunakan untuk mengambil data dari array. Di bahasa C, indeks pertama selalu dimulai dari 0. Sebagai contoh, pada array yang berisi 5 elemen, indeksnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang 5, jelaskan kelebihan dan keterbatasan penggunaan array. Kelebihan array yaitu memudahkan penyimpanan data dalam jumlah banyak, lebih rapi, dan mudah diproses menggunakan perulangan. Sedangkan kekurangannya atau keterbatasannya adalah ukuran array tidak bisa diubah setelah dibuat dan semua elemennya harus memiliki tipe data yang sama. Yang keenam, pada kondisi seperti apa array lebih tepat digunakan dibandingkan variabel biasa? Array lebih cocok digunakan ketika ingin menyimpan banyak data yang sejenis, misalnya daftar nilai mahasiswa, data suhu harian, daftar harga barang, atau data stok. Yang ketujuh, apa dampak jika program mengakses indeks array di luar batas yang tersedia? Jika program mengakses indeks yang melebihi ukuran array, maka program dapat menghasilkan data yang salah, error, bahkan crash. Karena itu, kita harus memastikan indeks yang digunakan masih berada dalam batas array. Yang kedelapan, jelaskan perbedaan konsep array satu dimensi dan array multidimensi. Array satu dimensi hanya memiliki satu indeks sehingga bentuknya seperti daftar. Sedangkan array multidimensi memiliki lebih dari satu indeks, misalnya dua dimensi yang bentuknya seperti tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Yang kesembilan, kita ke pointer kan. Jelaskan konsep dasar pointer dalam manajemen memori. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Jadi pointer tidak menyimpan nilai data secara langsung, tetapi menyimpan lokasi data tersebut berada. Yang ke-10, mengapa pointer sering disebut sebagai variabel yang menyimpan alamat memori? Disebut demikian karena isi pointer memang berupa alamat memori. Melalui alamat tersebut, program dapat membaca maupun mengubah nilai variabel yang ditunjuk. Yang ke-11, apa keuntungan penggunaan pointer dibandingkan penyimpanan data secara langsung? Keuntungan pointer adalah penggunaan memori menjadi lebih efisien karena data tidak perlu disalin. Pointer juga memungkinkan perubahan nilai variabel dari dalam fungsi dan digunakan pada alokasi memori dinamis. Yang ke-12, hubungan pointer dan efisiensi penggunaan memori. Dengan pointer, yang dikirim hanyalah alamat memorinya. Hal ini membuat penggunaan memori lebih hemat dan proses program menjadi lebih cepat, terutama untuk data berukuran besar. Yang ke-13,
Mengapa pemahaman alamat memori penting dalam konsep pointer? Karena pointer bekerja menggunakan alamat memori, kita harus memahami konsep tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan error atau crash pada program. Yang ke-14, definisikan pointer dengan bahasa Anda sendiri. Menurut saya, pointer adalah variabel yang menyimpan alamat dari variabel lain sehingga dapat diakses melalui alamat memorinya. Yang ke-15, nilai variabel nilai variabel dan alamat variabel. Nilai variabel adalah isi datanya, sedangkan alamat variabel adalah lokasi tempat data tersebut disimpan di memori komputer. Yang ke-16, jelaskan perbedaan antara variabel biasa dan variabel pointer. Variabel biasa menyimpan nilai, sementara pointer menyimpan alamat dari suatu variabel. Nomor 17, mengapa tipe data pointer harus sesuai dengan tipe data yang ditunjuk? Karena setiap data memiliki ukuran yang berbeda. Jika tipe pointer tidak sesuai dengan data yang ditunjuk, hasil pembacaan dapat menjadi salah. Yang nomor 18, apa risiko yang dapat terjadi jika pointer tidak dikelola dengan benar? Jika pointer tidak digunakan dengan benar, program dapat mengalami crash, memory leak, ataupun mengakses memori yang tidak semestinya. Yang ke-19, ada jelaskan pengertian pointer to pointer. Pointer to pointer adalah pointer yang menyimpan alamat dari pointer lain. Nomor 20, bagaimana hubungan antara variabel pointer dan pointer to pointer? Variabel menyimpan nilai, pointer menyimpan alamat variabel, sedangkan pointer to pointer menyimpan alamat dari pointer. Mengapa pointer to pointer diperlukan dalam pemrograman tertentu? Pointer to pointer biasanya digunakan ketika sebuah fungsi atau fungsi perlu mengubah alamat yang disimpan oleh pointer atau saat mengelola memori dinamis. Nomor 22, berikan contoh kasus penggunaan pointer to pointer secara konseptual. Contohnya adalah saat fungsi melakukan alokasi memori menggunakan malloc sehingga pointer perlu diubah dari dalam fungsi. Nomor 23, jelaskan bagaimana perubahan nilai melalui pointer to pointer dapat mengaruhi data asli. Karena pointer to pointer dapat mengakses pointer, lalu pointer mengakses data asli, maka perubahan yang dilakukan melalui pointer to pointer akan langsung mempengaruhi data aslinya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.